Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk yang kemunculannya diberitakan oleh semua agama samawi sebagai salah satu tanda akhir zaman alias kiamat. Mereka menjadi salah satu dari dua tokoh antagonis akhir zaman selain Dajjal. Mereka akan dilawan oleh dua tokoh protagonis, yaitu Nabi Isa dan Imam Mahdi. Kendati tidak ditemukan jawaban pasti tentang kapan dan seperti apa kondisi yang bakal terjadi, tetapi bukan berarti kemunculan-kemunculan tokoh-tokoh ini adalah fiksi yang dipenuhi imajinasi dan ilusi. Sebab dalil keberadaan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj adalah sesuatu yang sudah qot'i atau pasti, baik melalui dalil Al-Quran maupun hadis Nabi, yang karenanya hal ini wajib diimani. Tidak diketahui pasti wujud dan kapan itu terjadi bukan berarti berada di ruang imajinasi, karena memang semuanya menjadi bagian dari misteri ilahi. Di dalam Al-Quran, karakter Ya'juj dan Ma'juj disebutkan sebagai tokoh perusak di muka bumi, sehingga sebuah bangsa yang kelakuannya membuat kerusakan seringkali dikaitkan dengan tokoh antagonis akhir zaman ini. Al-Quran menyebut kata Ya'juj Ma'juj diulang dua ayat, yaitu pada surat Al-Kahfi ayat 94 dan surat Al-Anbiya ayat 96. Pada surah Al-Kahfi, Al-Quran menggambarkan bagaimana Dzulqarnain mengurung mereka yang telah membuat kerusakan di muka bumi. Qalu ya dzal qarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj berbuat kerusakan di muka bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Meski identitas lengkap Ya'juj dan Ma'juj tidak diketahui secara pasti, tetapi mereka diyakini sebagai dua suku atau bangsa yang akan muncul sebelum hari kiamat. Menurut eskatologi Islam, mereka akan muncul dari balik sebuah tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain. Tembok tersebut diyakini berada di suatu tempat bagian timur, yang tembok pengurung Ya'juj Ma'juj tersebut akan roboh dan kemunculannya sebagai tanda akhir zaman. Dalam surah Al-Anbiya ayat 96 disebutkan, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Sosok Ya'juj dan Ma'juj terus menjadi bahan kajian penting, dengan beragam pertanyaan seolah tidak menemukan jawaban pasti dari mana mereka berasal. Apakah mereka sejenis manusia atau makhluk gaib atau astral? Di mana saat ini mereka terkurung dan kapan mereka akan muncul? Ada yang menyebut antara Ya'juj dan Ma'juj suatu hal yang berbeda. Ya'juj adalah makhluknya, sementara Ma'juj tempat asalnya dengan sigot makan. Namun, Al-Quran menyebut Ya'juj dan Ma'juj dengan kata hubung berupa waw atof, yang berarti keduanya adalah dua kaum yang berbeda, tetapi memiliki kesatuan yang terhubung. Bisa saja hubungan itu melalui ikatan kerabat dari keturunan yang sama. Mayoritas ulama menyebut bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah jenis manusia, bukan makhluk astral atau hewan lain. Disebutkan bahwa Ya'juj Ma'juj masih keturunan Nabi Adam dan Hawa, meskipun dengan bentuk dan wujud yang berbeda dengan kebanyakan. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya merangkum serangkaian pendapat yang telah dikemukakan oleh ulama mengenai asal-usul Ya'juj Ma'juj, termasuk pendapat yang dinilai gharib bahwa Ya'juj Ma'juj berasal dari sperma Nabi Adam yang keluar saat bermimpi basah. Sperma Nabi Adam ini kemudian jatuh ke tanah, dan beberapa unsur tanah bergabung dan terciptalah Ya'juj Ma'juj. Pendapat ini ditolak oleh ulama dengan alasan bahwa para rasul tidak mengalami mimpi basah.
Dan itu sebagian dari kisah ahli kitab yang jauh dari kata sohe. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Munirnya, Ya'juj Ma'juj adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam melalui jalur Yafith. Pada surah As-Saffat ayat 75 hingga 82 yang mengisahkan banjir pada masa Nabi Nuh, Az-Zuhaili menyebutkan bahwa keturunan manusia saat ini semuanya bermuara pada Nabi Nuh alaihi salam. Diriwayatkan, semua manusia yang ikut bersama di kapal Nabi Nuh meninggal dunia, kecuali 3 anak Nabi Nuh bernama Sam, Ham, dan Yafis bersama istri-istri mereka. Nabi Nuh kemudian memerintahkan ketiga anaknya untuk berpencar, menghuni 3 bagian bumi yang telah ditentukan oleh Allah. Pada 3 anak Nabi Nuh itulah seluruh manusia yang hidup saat ini bermuara. Sam bin Nuh menjadi bapak bangsa Arab, Persia, dan Romawi. Ham bin Nuh menjadi bapak dari bangsa Sudan Afrika, sedangkan Yafith bin Nuh menjadi bapak dari bangsa Turk, Sin, Ya'juj Ma'juj, Jepang, dan lainnya di Asia, termasuk Indonesia. Seiring perjalanan waktu yang melewati ribuan tahun, dinamika perkembangan anak Adam pun muncul dengan ragam suku dan bangsanya. Dinamika ini seiring dengan informasi Al-Quran pada surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Terkait sosok Ya'juj Ma'juj sebagai tokoh antagonis yang misterius di akhir zaman, dalam perjalanannya ditemukan beragam tafsir dan pendapat. Ada yang menyebut beberapa tahun setelah banjir besar Nuh terjadi, istri Yanas bin Yafith bin Nuh melahirkan anak laki-laki kembar dengan perawakan yang sangat aneh. Tubuh mereka manusia, tetapi dengan ciri-ciri yang aneh seperti manusia yang belum terwujud sempurna. Seluruh tubuh mereka ditutupi dengan banyak bulu, dengan mata, telinga, dan indera lainnya berukuran 2 kali lipat ukuran manusia normal. Mereka juga memiliki taring yang runcing, rahang yang tajam, dan menakutkan. Pertama, bertubuh sangat besar dan diberi nama Ya'juj yang artinya pemakan. Sedangkan tubuh adiknya berukuran kecil dan bernama Ma'juj yang artinya peminum. Konon, ketika Ya'juj baru lahir, ia memotong tali pusarnya sendiri menggunakan rahang. Semasih kecil, ia menerkam seekor sapi, menghisap darahnya hingga mati. Setelah beberapa waktu, istri Yanas bin Yafith bin Nuh melahirkan 2 anak kembar perempuan dengan bentuk tubuh yang sama dengan sepupunya. Yang bertubuh besar diberi nama Auj yang artinya raksasa, dan yang bertubuh kecil diberi nama Anju yang berarti kerdil. Keduanya kemudian dikawinkan dengan Ya'juj Ma'juj yang sepupuan, dan dari merekalah kemudian berkembang biak. Setelah menjadi koloni yang besar, watak rakus sebagai pemakan dan peminum mereka membuat kerusakan di berbagai tempat hingga mengganggu kelompok lain. Hingga Zulkarnain mengurung mereka di lembah yang terletak di antara 2 gunung. Sosok Ya'juj dan Ma'juj senantiasa menjadi misteri. Meski mereka dikerucutkan pada keturunan Yafith bin Nuh, tetapi sosok mereka masih dipenuhi ragam pendapat. Ada yang menyebut bahwa Ya'juj Ma'juj termasuk bagian dari bangsa Turk, yang menurut Al-Idrisi, istilah Turk berasal dari kata tarku yang memiliki arti tertinggal. Istilah ini mengacu pada orang-orang yang mengadu pada Dzulqarnain
atas perilaku saudaranya Ya'juj Ma'juj dan memintanya untuk menghentikan perusakan Ya'juj Ma'juj. Setelah Dzulqarnain mengurung Ya'juj Ma'juj, beliau meninggalkan mereka yang berada di luar area pengurungan. Orang Arab kemudian menyebut mereka sebagai Turk akibat perubahan dialek dari kata Tarku yang memiliki arti ditinggalkan. Orang-orang Turk kemudian berkembang menjadi beberapa bangsa, di antaranya Karkia, Tibet, Turki, Bulgaria, dan Khazaria. Ada yang menyebut bahwa dari bangsa Turk inilah di antaranya lahir bangsa Mongol, sehingga ketika bangsa Mongol memporak-porandakan 2/3 dunia, banyak yang mengaitkan mereka dengan kemunculan Ya'juj Ma'juj akhir zaman. Kemunculan bangsa Mongol saat itu memang terbilang sadis serta bengis, yang dengan kekuatan militernya mereka bertindak sebagai perusak dari timur, membuat Baghdad sebagai tonggak peradaban Islam yang telah berdiri selama ratusan tahun hancur berkeping-keping dengan puluhan ribu mayat bergelimpangan. Kendati demikian, ada juga yang menyebut bahwa Ya'juj Ma'juj berasal dari suku Khazar yang merupakan sempalan dari bangsa Tur. Disebutkan bahwa Ya'juj Ma'juj memiliki ikatan genetik dengan suku Khazar atau Khazaria. Uniknya, sebagian peneliti menyebut bahwa suku Khazar adalah orang-orang yang ada di Israel saat ini, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Bani Israel sebagai keturunan dari Sam bin Nuh. Mereka bukan termasuk dari 10 kabilah Yahudi yang diyakini tersebar ke 4 penjuru dunia setelah Mesir dan diusir oleh Babilonia. Jikapun ada Bani Israel yang mendiami wilayah Israel saat ini, itu hanya sebagian kecil dan kurang dari 10% yang murni keturunan Sam bin Nuh. Sebagian besarnya atau sekitar 90%-nya adalah dari suku Khazar yang masuk dan menduduki tanah Palestina, yang kemudian membentuk sebuah negara bernama Israel. Pada tahun 1976, terbit sebuah buku yang ditulis oleh sejarawan Yahudi dari Hungaria bernama Arthur Koestler. Koestler merupakan seorang Zionis di Palestina yang kemudian menemukan fakta berbeda tentang gerakan dan proyek Zionis di Palestina. Dalam hipotesanya, Koestler membuat pernyataan mengejutkan bahwa orang-orang Yahudi di Israel saat ini bukan dari keturunan Sam bin Nuh, atau lebih tepatnya bukan keturunan orang-orang Bani Israel kuno. Koestler membuktikan bahwa mereka yang berada di Israel saat ini adalah orang-orang Arya pada umumnya dan orang Kaukasia dari orang Turk Khazar. Dan masih menurut Koestler, sekitar 92% masyarakat dunia yang beragama Yahudi saat ini adalah orang-orang Khazar yang pernah berjaya pada awal abad ke-8 Masehi. Kemudian, Areila Oppenheim dari Universitas Ibrani Yerusalem melakukan studi DNA ekstensif pertama pada tahun 2001 terhadap orang Israel dan Palestina, dan menyimpulkan bahwa para imigran yang berlayar ke Palestina sebelum menjadi Israel adalah 40% orang Mongolia dan 40% orang Turki. Tidak ada darah Semit atau Sam bin Nuh yang dikaitkan dengan orang Ibrani asli Timur Tengah pada 4.000 tahun yang lalu di Yerusalem. Penemuan ini juga dikonfirmasi oleh proyek DNA lainnya yang dilakukan oleh Dr. Eran El-Haik dari Universitas School of Medicine pada tahun 2012. Ia memberikan kesimpulan yang sama bahwa orang-orang Khazar yang beragama Yahudi tidak pernah bermigrasi dari Timur Tengah sebelumnya. Pada saat yang sama, banyak bukti DNA terungkap bahwa orang-orang Palestina kurang lebih sebanyak 80% memiliki darah Semit dalam nenek moyang mereka, yang ternyata adalah keturunan Sam bin Nuh atau Bani Israel sejati. Sementara, orang Yahudi yang nenek moyangnya memiliki kapal pada tahun 1882 menuju Palestina, sebelum negara itu diberi nama Israel, bukanlah orang Israel asli. Mereka adalah keturunan orang kulit putih Eropa Timur dari Jerman, Rusia, Polandia, Austria, Georgia, dan lain-lain,
yang kemudian mengklaim sebagai pilihan Tuhan untuk menduduki Palestina. Disebutkan mereka adalah keturunan Khazar kuno dari Kaukus Khazaria, dan mereka menyangkal bukti ilmiah ini karena mereka telah mengarang mitos tentang sejarah mereka sendiri yang telah diyakini oleh banyak orang Amerika sepanjang abad ini, yaitu Alkitab Scofield. Sebab sejarah sebenarnya dari Israel adalah tahun 1947 baru didirikan. Sementara orang-orang Palestina yang ditemukan hampir lebih atau setidaknya 80% adalah keturunan Sam bin Nuh. Bangsa Khazar disebutkan pula sebagai bangsa campuran asal Turki, Finlandia, dan Mongolia. Mereka ditemukan di Asia Tengah lalu menyerbu Eropa Timur melalui perang berdarah dan biadab. Mereka kemudian mendirikan kerajaan Khazar di Eropa Timur dengan ibu kotanya di Itil yang saat ini berada di Ukraina. Pada akhir abad ke-6 Masehi, kekaisaran ini menjadi salah satu kekaisaran perdagangan terkemuka di dunia, menguasai perdagangan besar di wilayah Rusia Eropa Tenggara seperti Ukraina Selatan, Crimea, dan Kazakhstan Selatan. Mereka memerintah perbatasan barat Jalur Sutra dan berperan penting sebagai persimpangan perdagangan antara Tiongkok, Timur Tengah, dan Kievan Rus. Orang-orang Khazar masuk agama Yahudi pada tahun 720 Masehi, ketika mereka berada di persimpangan antara Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium beragama Kristen dan kekuatan Islam yang muncul dari Arab. Pilihan pada Yudaisasi ini untuk memperkuat posisi komersial dan bisnis mereka yang dinilai sejalan dengan ideologi Yahudi. Sebelumnya, suku Khazar adalah orang-orang yang memiliki ritual keagamaan khusus, sebuah agama yang menyebar di Tibet dan Tiongkok Barat dan di Yunani kuno melalui dewa Osiris. Perpindahan Khazaria ke agama Yahudi terjadi pada era Raja Kagan yang semasa dengan pemerintahan Harun ar-Rasyid. Ia masuk agama Yahudi dan menjadikan Yahudi sebagai agama resmi kerajaannya. Ketika umat Islam menduduki seluruh negara Khazar, Raja Khazar meninggalkan tanah mereka bersama para bangsawan dan orang-orang kaya menuju Eropa Barat. Mereka juga membawa serta uang dan emas, sementara sebagian orang Khazarian melarikan diri ke Bulgaria, Rumania, dan Volga Selatan, dan membentuk tentara yang kuat untuk mencegah invasi Islam mencapai negara-negara tersebut. Namun demikian, pada saat yang sama, mereka melawan pemilik asli negara tersebut, yaitu para pengikut Gereja Timur, dan melakukan pembantaian terhadap penduduk Kristen, sekaligus mencoba mendirikan kerajaan di semenanjung Crimea. Sebagai akibat dari serangan dan perang berkepanjangan yang dilakukan oleh kaum Muslim dari selatan dan Rusia, serta Bizantium dari utara dan barat, kaum Yahudi Khazar yang tetap tinggal di negara mereka, antara Kaspia dan Laut Hitam, menyadari bahwa masuk Islam akan menyelamatkan mereka dari kematian, sehingga mereka mulai masuk Islam. Setelah itu, Rusia mampu menggulingkan kerajaannya di utara Laut Hitam dengan bantuan Bizantium pada tahun 998 Masehi. Mereka pun tersebar ke beberapa tempat, seperti di Eropa dan Amerika, dan mereka adalah Yahudi Khazarian, yang diyakini mendirikan gerakan Zionis dan merupakan mayoritas orang Yahudi di dunia saat ini. Mereka bukanlah keturunan Bani Israel dan Nabi Ibrahim, juga tidak memiliki hubungan darah atau ikatan sejarah dengan mereka, dan bukan keturunan dari Nabi Ibrahim. Namun kemudian mereka mengaku bahwa tanah Palestina sebagai tanah warisan, yang kemudian menduduki dengan mengusir penduduk asli, padahal 92% orang-orang Yahudi ini tidak pernah menginjakan kaki di tanah Palestina sepanjang sejarah Perjanjian Lama. Mungkinkah Yahudi inilah yang dimaksud dalam hadis yang akan diperangi oleh kaum muslimin di akhir zaman? Ataukah mereka sebenarnya adalah Ya'juj Ma'juj yang disebut membuat kerusakan di muka bumi? Tampaknya Yahudi Israel dan Ya'juj Ma'juj adalah identitas yang berbeda.
jika melihat eksplorasi Salam At-Tarjuman sebagaimana diceritakan oleh geografer Islam bernama Al-Idrisi. Ragam pendapat yang meliputi sosok makhluk akhir zaman ini membuktikan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah misteri ilahi yang sulit terpecahkan. Manusia hanya bisa menerka dan menganalisa, namun tidak pernah menemukan kata pasti. Kendati demikian, sekali lagi, kemunculan Ya'juj dan Ma'juj menjelang akhir zaman pasti akan terjadi, dikarenakan adanya dalil yang sudah pasti. Al-Quran demikian gamblang menyebutkan keberadaan makhluk yang dikurung oleh Dzulqarnain ini pada surat Al-Kahfi ayat 94. Kemudian, dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy, Rasulullah menyampaikan kondisi pagar pengurung Ya'juj dan Ma'juj sudah mulai berlubang. Rasulullah menyampaikan itu setelah beliau terbangun dari tidurnya. La ilaha illallahu wailul lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Fatihal yauma min radbi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi. Wa halaqa bi isba'ihil ibhami wallati taliha. Qalat Zainab bintu Jahsyin, faqultu ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Qala na'am idza kathural khabathu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Celakalah bagi orang Arab dari keburukan yang telah mendekat. Hari ini telah dibuka penutup Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Rasulullah melingkari ibu jarinya dan jari berikutnya. Zainab binti Jahsyin berkata, maka aku berkata, wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan di antara kami ada orang-orang yang soleh? Rasulullah bersabda, ya, jika kebencian merajalela. Itu disampaikan oleh Rasulullah pada 14 abad yang lalu, yang sangat mungkin kondisinya sudah berkembang jauh, melebar seiring waktu kiamat yang terus mendekat. Upaya untuk menemukan tempat pengurungan Ya'juj Ma'juj pernah diungkap oleh seorang ahli geografi Islam terkemuka bernama Asy-Syarif Al-Idrisi melalui karyanya yang berjudul Nuzhatul Mushtaq fi Ikhtiraqil Afaq. Al-Idrisi mendasari tulisannya pada ekspedisi yang dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh Salam At-Turjuman, seorang ilmuwan pada masa Khalifah Al-Wathiq Billah dari dinasti Abbasiyah pada tahun 232 Hijriah atau 722 Masehi. Konon, dalam tidurnya, Al-Wathiq bermimpi bahwa tembok penutup Ya'juj dan Ma'juj yang dibangun oleh Dzulqarnain telah terbuka, hingga kemudian mendorongnya untuk melakukan eksplorasi guna mengetahui lokasi dan kondisi tembok pengurung Ya'juj Ma'juj. Salam At-Turjuman, seorang ilmuwan yang menguasai 30 bahasa, ditunjuk untuk memimpin para peneliti yang beranggotakan 50 orang untuk menemukan tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain itu. Al-Wathiq menghabiskan dana besar untuk penelitian ini, berupa 5.000 dinar, 5.000 dirham, dan 100 ekor keledai untuk keperluan selama 1 tahun penelitian. Dari Baghdad, ekspedisi Salam At-Turjuman berangkat menuju Armenia, menemui Ishaq bin Ismail, penguasa Armenia saat itu, dengan membawa surat dari Al-Wathiq. Dari Armenia, dengan membawa surat pengantar dari Ishaq bin Ismail, Salam bergerak ke arah utara melewati Georgia, bagian dari Eropa Timur, bekas bagian dari Uni Soviet. Salam menunjukkan surat dari Ishaq bin Ismail ke beberapa raja di daerah yang dilaluinya. Di antaranya adalah Raja Sarir, Lan dan Failan Shah yang disebut sebagai penguasa Khazaria. Failan Shah memerintahkan 5 orang pemandu jalan untuk menemani perjalanan ekspedisi Salam yang melewati beberapa daerah yang termasuk wilayah Georgia. Setelah 27 hari perjalanan, rombongan Salam sampai di suatu daerah yang luas dengan tanah hitam dan berbau busuk. Salam bersama rombongannya melewati kawasan menyesatkan ini selama 10 hari dengan penuh perjuangan, karena terkadang mereka berputar-putar di satu tempat. Setelah sebulan perjalanan dari Tanah Hitam, Salam tiba di sebuah reruntuhan kota dengan tembok berantakan yang tidak berpenghuni. Para pemandu jalan menjelaskan bahwa itu adalah daerah yang telah diserang dan dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian perjalanan berlanjut ke arah barat,
dan setelah 6 hari perjalanan, mereka menemukan sebuah kota yang dihuni oleh orang-orang yang menggunakan bahasa Arab dan Persia beragama Islam. Konon, mereka pernah didatangi oleh pendakwah yang mengajarkan mereka tentang Islam, membaca Al-Quran, dan membangun masjid. Setelah dari kota tersebut, Salam menuju pegunungan tempat tembok Ya'juj dan Ma'juj berada, dengan jarak tempuh sekitar 15 km. Salam At-Turjuman tiba di sebuah gunung yang disebut-sebut sebagai tempat terkurungnya Ya'juj dan Ma'juj. Menurut penuturan Salam, itu merupakan kawasan pegunungan yang dipisahkan oleh lembah-lembah. Di antara lembah besar yang diapit oleh 2 gunung, ada yang ditutupi dengan tembok gerbang besi selebar 50 dhira' atau sekitar 25 meter. Dan di lembah itulah diyakini merupakan tempat Ya'juj Ma'juj dikurung oleh Dzulqarnain. Salam juga menemukan penduduk lokal yang tidak jauh dari lokasi yang diyakini sebagai tempat pengurungan Ya'juj dan Ma'juj. Salam meminta agar mereka menceritakan pengalaman tentang pintu gerbang dari besi tersebut. Penduduk itu menceritakan mereka biasanya pergi ke tempat itu dengan 10 kesatria dengan menunggang kuda dan membawa sebatang besi. Dengan besi itu, mereka memukul gerbang sebanyak 3 kali, lalu menempelkan telinga mereka pada gerbang untuk mendengar reaksi dari dalam pintu. Ternyata mereka mendengar teriakan menggema dari balik gerbang. Mereka pun meyakini bahwa di balik gerbang tersebut memang ada makhluk yang disebut-sebut sebagai Ya'juj Ma'juj. Salam pun bertanya kepada mereka, apakah ada yang pernah melihat makhluk tersebut? Mereka mengaku pernah melihat kerumunan makhluk di atas gerbang yang tertutup itu. Kemudian angin kencang menghempaskan mereka kembali ke balik gerbang. Masih dalam kisah Salam, tidak jauh dari tempat itu, terdapat sebuah benteng besar yang di dalamnya terdapat sumber air tawar. Terdapat beberapa peralatan konstruksi yang disebut-sebut sebagai bahan untuk membangun tembok Ya'juj Ma'juj. Di tempat itu juga terdapat alat peleburan besi serta sisa-sisa bata yang terbuat dari besi yang sudah berkarat, dengan panjang sekitar setengah meter. Setelah memeriksa kondisi tembok yang diyakini sebagai tempat pengurungan Ya'juj Ma'juj, Salam pun pulang melalui Taraz yang sekarang disebut sebagai Kazakhstan, lalu Samarkand atau Uzbekistan, lalu kota Rai di Iran, sebelum kembali ke Istana Al-Wathiq di Irak untuk menceritakan hasil penelitiannya. Salam kembali ke Baghdad bersama 14 orang yang menyertainya, dan 24 orang meninggal saat pulang selama 12 bulan. Jika Anda melihat perjalanan ke utara melewati Armenia, kemungkinan besar tempat yang dimaksud oleh Salam adalah pegunungan yang berada di wilayah perbatasan antara Georgia dan Rusia. Tepatnya di kawasan pegunungan Ngarai Daryal yang merupakan pegunungan yang sangat tinggi dan sangat keras, yang berdiri dengan tegak seolah-olah diapit oleh 2 buah tembok yang sangat tinggi. Pegunungan ini termasuk Republik Georgia, dan di sekitar 2 gunung tersebut terdapat sebuah sungai, yang kemungkinan inilah yang disebut oleh Salam At-Tarjuman sebagai lembah yang terdapat sumber air tawarnya. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj atau kehancuran bangsa Yahudi adalah bagian dari kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang pasti bakal terjadi, meski belum diketahui secara pasti kapan semuanya akan berlangsung. Kehancuran mereka termasuk bagian dari tanda proses kehancuran alam semesta alias kiamat yang menjadi misteri ilahi. Terkait dengan kehancuran Yahudi, dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda, fayaktuluhumul muslimuna hatta yakhtabi al-yahudiyu miwara'il hajari wasyajar, fayaqulul hajaru awi syajaru, ya muslimu, ya Abdallahi, hada yahudiyun khalfi, fata'ala faktulhu, ilal warqad, fa'innahu min syajaril yahud." Kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi.
Lalu kaum muslimin membunuh mereka hingga orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Batu atau pohon itu berkata, "Hai Muslim, hai hamba Allah, ini orang Yahudi di belakangku. Kemarilah, bunuhlah dia. Kecuali pohon Gorkot, sebab ia adalah pohon Yahudi." Rasulullah menyampaikan itu lebih dari 1400 tahun lalu, saat orang-orang Yahudi tidak memiliki kekuatan militer yang kuat. Bahkan mereka diusir dari Madinah dan Khaybar saat ulah mereka tidak bisa ditoleransi. Sesuatu yang tidak terbayangkan oleh umat Islam saat Rasulullah menyampaikan itu. Hingga kemudian kita yang hidup saat ini menyaksikan bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu mulai mengarah pada kenyataan. Saat orang-orang Yahudi Israel menguasai tanah Palestina dan terjadi genosida yang sulit diterima akal modern yang konon cinta damai. Juga pada hadis ini, Rasulullah tidak menyebut Bani Israel, melainkan kata Yahudi yang besar kemungkinan mengacu pada orang-orang yang beragama Yahudi, bukan pada kelompok Bani Israel sebagai ras, karena bisa saja dari Bani Israel itu terdapat mereka yang beragama Islam. Sementara ini, penganut agama Yahudi terkonsentrasi di tanah Palestina, yang kemudian membuat negara bernama Israel dan disebut-sebut berasal dari Hazaria, bukan dari ras Bani Israel kuno, keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Dr. Syafi'i Al-Mahi Ahmad dalam bukunya yang berjudul Ya'jud wa Ma'jud Fitnatul Madi wal Hadir wal Mustaqbalnya menyebutkan kemusnahan Yahudi terjadi sebelum Ya'jud Ma'jud muncul. Ia mendasari analisanya melalui serangkaian hadis-hadis bertopik tanda-tanda akhir zaman, termasuk kemunculan Dajjal, kemusnahan Yahudi, dan keluarnya Ya'jud Ma'jud. Menurutnya, Dajjal Yahudi akan keluar dari Ashbihan, sebuah kawasan di Iran saat ini yang disebutnya sebagai Baldah Yahudiyah. Pada awal kemunculannya, Dajjal mengajak manusia untuk beriman dan menebar kedamaian. Setelah dirasa banyak pengikutnya, ia mengaku diri sebagai Tuhan dan mengancam orang-orang yang tidak mempercayainya dengan beragam fitnah. Pengikut Dajjal terbanyak adalah orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru dunia, dengan kompak menyerang kaum muslimin yang terkonsentrasi di tanah Syam. Perlawanan kaum muslimin sudah dilakukan dengan dipimpin oleh Imam Mahdi, hingga kemudian Nabi Isa turun dan memimpin kaum muslimin berperang melawan Dajjal. Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal, yang kemudian menyerang habis orang-orang Yahudi sebagai pengikut Dajjal. Sebagaimana digambarkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang-orang Yahudi akan lari ketakutan hingga bersembunyi di bebatuan dan pohon-pohon. Benteng terakhir mereka adalah pohon Gorgot sebagai tempat bersembunyi, yang oleh Rasulullah disebut pohon Yahudi. Dan uniknya, seperti meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah, orang-orang Yahudi saat ini diberitakan telah menggalakkan penanaman pohon Gorgot di tanah-tanah yang telah mereka kuasai. Israel menggerakkan sejumlah dana yang besar untuk penanaman jutaan pohon Gorgot. Bahkan, orang Yahudi Israel menyelenggarakan perayaan penanaman pohon Gorgot bernama Tu Bishvat, di mana pada hari itu setiap keluarga akan menanam pohon Gorgot bersama-sama, termasuk orang-orang Yahudi di Eropa. Kendati demikian, mereka banyak menanam di Yerusalem karena jenis pohon Gorgot katanya sesuai dengan tanah Yerusalem. Sementara Ya'jud Ma'jud yang telah dikurung oleh Dzulqarnain terus berusaha untuk melubangi tempat isolasi mereka. Dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah menyampaikan bahwa Ya'jud dan Ma'jud terus-menerus menggali tanah penghalang mereka setiap hari, sampai mereka hampir dapat melihat seberkas sinar matahari. Kemudian Allah mengembalikannya seperti semula, mengeras kembali sampai ketika waktunya telah tiba, Allah melepas Ya'jud dan Ma'jud ketika telah mendekati kiamat. Rasulullah juga menyampaikan bagaimana dahsyatnya serangan Ya'jud dan Ma'jud setelah mereka dilepaskan. Ya'jud dan Ma'jud
keluar dari pengurungannya setelah umat Islam mengalahkan orang-orang Yahudi. Mereka keluar dalam jumlah yang sangat banyak, seperti air bah yang menerjang kuat dan menghancurkan apa saja yang mereka temui, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu menghadapinya. Mereka menyerbu ke tengah-tengah manusia dan melakukan pembantaian serta mengeringkan airnya. Al-Quran menggambarkan keluarnya Ya'juj Ma'juj mengalir seperti air bah dari pegunungan di seluruh dunia. Dalam surah Al-Anbiya ayat 96, Allah berfirman, "Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun." Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Sudut pandang yang juga menarik adalah apa yang disampaikan oleh Dr. Syafi'i Al-Mahi Ahmad dalam bukunya yang berjudul Ya'juj wa Ma'juj Fitnatul Madi wal Hadir wal Mustaqbal, yang artinya Ya'juj Ma'juj fitnah masa lalu, saat ini, dan yang akan datang. Dalam hipotesa Dr. Syafi'i, sebenarnya Ya'juj Ma'juj sudah keluar dalam bentuk tahapan dengan serangkaian peristiwa yang ditandai oleh kejadian besar. Ada jarak temporal dan spasial antara setiap kejadian, sampai akhirnya mereka akan keluar sebagai tanda akhir zaman dan ditakdirkan untuk keluar kapan saja. Dr. Syafi'i menyebut bahwa informasi keluarnya Ya'juj Ma'juj yang disampaikan dalam surah Al-Anbiya ayat 56 dan hadis riwayat Imam Muslim yang menyebut telah bolong bersifat metafor atau majaziyah. Ya'juj Ma'juj telah keluar dari fisik tembok Dzulkarnain dan berbaur dengan masyarakat di berbagai penjuru dunia, yang kemudian bertanggung jawab atas kejadian besar yang menelan jutaan korban, termasuk peristiwa serangan Mongol oleh Genghis Khan serta anak cucunya, seperti Kublai Khan. Setelah kehancuran Mongol, mereka berbaur dengan masyarakat dunia yang kemudian membentuk semacam gerakan konspirasi, yang akhirnya saat kekuatan mereka dirasa sudah menguasai dunia, mereka akan keluar yang ditandai dengan gejolak hebat, penuh kekacauan, pertikaian, serta kehausan akan darah. Serangan Ya'juj Ma'juj terjadi setelah umat Islam mengalahkan orang-orang Yahudi bersama Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Sam dan Yerusalem atau Palestina menjadi latar peristiwa karena disebutkan bahwa Ya'juj Ma'juj bergerak ke wilayah Palestina dan meminum air danau Tobariyah atau Tiberias yang saat ini telah dikuasai oleh Israel. Mereka terus bergerak hingga sampai ke Gunung Al-Khomer, sebuah gunung di Baitul Maqdis, sementara Nabi Isa bersama kaum muslimin berada di Gunung Tur. Tobariyah atau Tiberias memiliki sejarah panjang. Bahkan sebelum umat Islam menaklukkan wilayah itu pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi bersamaan dengan penaklukan Palestina pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab. Beberapa ratus tahun setelah Islam berkuasa, tentara salib merebut Tiberias yang dikuasai kaum Frank setelah penaklukan Yerusalem. Mereka merebutnya dari tangan dinasti Fatimiyah, yang kemudian kota ini diberikan kepada Tankred dan menjadikan Tiberias sebagai pusat kota dari kerajaan Galilea dan disebut sebagai Kerajaan Tiberias. Hingga kemudian pada tahun 1265, pasukan tentara salib diusir dari kota tersebut oleh Salahuddin Al-Ayyubi dari dinasti Mamluk. Pasukan tentara salib diusir dari kota tersebut oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yang pada perjalanannya ditaklukkan oleh kekhalifahan Turki Ottoman, yang pada perjalanannya Palestina dikuasai oleh Inggris. Pada zaman modern awal, Tiberias adalah kota campuran yang berada di bawah pemerintahan Inggris. Saat itu, wilayah ini memiliki mayoritas penduduk Yahudi, tetapi dengan komunitas Arab yang masih signifikan. Hingga kemudian, pertempuran terjadi antara penduduk Yahudi di Tiberias dan minoritas Arab Palestina pada tahun 1947 hingga 1948. Ketika Haganah sebagai organisasi militer Zionis mengambil alih, pasukan Inggris
mengevakuasi seluruh penduduk Arab Palestina. Mereka ditolak masuk kembali ke Tiberias setelah perang, sehingga saat ini kota tersebut hampir seluruhnya dihuni oleh penduduk Yahudi. Setelah perang berakhir, otoritas baru Israel menghancurkan kota tua Tiberias, dan sejumlah besar imigran Yahudi ke Israel kemudian menetap di Tiberias. Saat ini, Tiberias menjadi pusat wisata penting karena kedekatannya dengan Laut Galilea serta kesucian agama Yudaisme dan Kristen. Banyak tempat bersejarah dan ziarah di sekitar danau ini, terutama di kota utamanya, yaitu Tiberias, dikunjungi oleh jutaan pengunjung lokal maupun asing setiap tahunnya. Kendati demikian, dalam riwayat Imam Ibnu Asakir, penulis kitab Tarikh Dimishko yang mengulas sejarah kota Damaskus dan sekitarnya, menyebut sebuah hadis gharib dari Abu Hurairah bahwa Tiberias merupakan salah satu dari 4 kota neraka. An Abi Hurairah taqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'u madaina mim madainil jannah wa arba'u madaina mim madainin nari. Famma madainul jannatu fa Makkah wal Madinah wa Baitul Maqdis wa Dimishq. Wa amma madainun nari fal Konstantiniyah wa Tabariyah wa Antoqiyah al-Muhtariqah wa Son'a. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, terdapat 4 kota dari kota-kota surga dan 4 kota dari kota-kota neraka. Adapun 4 kota surga adalah Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, dan Damaskus. Adapun 4 kota neraka adalah Konstantin, Tobariyah, Antokiyah yang terbakar, dan Son'a. Dalam pandangan Dr. Asy-Syafi'i Al-Mahi, melalui karyanya yang berjudul Ya'jud wa Ma'jud Fitnatul Madi wal Hadir wal Mustaqbalnya, keluarnya Ya'jud Ma'jud yang di akhir kiamat merupakan rangkaian terakhir dari serangkaian peristiwa. Ya'jud Ma'jud keluar setelah Nabi Isa bersama kaum muslimin berhasil menumpas Dajjal dan orang-orang Yahudi serta pengikut Dajjal. Allah kemudian mengirimkan wahyu kepada Nabi Isa bahwa ia telah mengeluarkan Ya'jud Ma'jud yang disebutnya sebagai kholqun min kholqi. Allah menjelaskan tidak seorang pun mampu melawan Ya'jud Ma'jud, sehingga meminta agar Nabi Isa memerintahkan pengikutnya yang telah memerangi Yahudi untuk menghindari Ya'jud Ma'jud dengan berkumpul di Gunung Tursina. Semua kaum muslimin berkumpul di satu tempat dengan membawa pembekalan serta pembangunan benteng pertahanan. Sementara itu, Ya'jud Ma'jud terus merangsek menyisiri semua tempat di muka bumi, membunuh makhluk hidup yang dilewati, merusak apapun yang ditemui, dan meminum habis setiap air yang mereka lewati, termasuk danau Tobariyah. Kemudian, mereka naik ke Gunung Al-Khomer di Baitul Maqdis, dan pemimpin mereka berkata, "Kita telah membunuh orang-orang yang ada di muka bumi. Marilah kita bunuh yang ada di langit." Lalu, mereka melemparkan anak panah mereka ke langit. Lalu Allah mengembalikan panah-panah mereka yang telah dilumuri darah. Mereka pun gembira serta riang dan berkata bahwa telah berhasil membunuh yang ada di langit. Setelah itu, mereka menyatukan kekuatan mengepung Nabi Isa dan kaum muslimin yang ada di Tursina dalam waktu yang sangat panjang, hingga semua perbekalan kaum muslimin habis. Bahkan diriwayatkan kondisi umat Islam demikian parah, sehingga satu kepala hewan lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Dalam kondisi yang sangat genting itu, Nabi Isa memohon kepada Allah agar menghancurkan kaum perusak ini. Allah mengabulkan doa Nabi Isa, hingga pada pertengahan malam, Allah mengirim sejenis cacing atau ulat untuk menyerang telinga dan leher mereka. Cacing itu kemudian keluar dari tulang belakang leher dan kepala mereka, hingga mereka pun tumbang dan musnah satu persatu. Nabi Isa kemudian memberi kabar gembira bahwa Allah telah menghancurkan Ya'jud Ma'jud dan meminta mereka turun dari Gunung Tursina dan keluar dari benteng. Saat itu, mereka mendapati seluruh daratan dipenuhi oleh darah dan bangkai Ya'jud Ma'jud dengan bau yang menyengat. Dalam kondisi itu, kaum muslimin justru merasa lebih sulit, 2 kali lebih parah dibandingkan saat Ya'jud Ma'jud masih hidup, akibat udara yang tercemar oleh bau mayat-mayat mereka yang bergelimpangan dan membusuk.
Kaum muslimin memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian Allah mengirimkan burung kepada mereka. Burung-burung itu membawa mayat semua Ya'juj Ma'juj dan melemparkannya ke suatu tempat yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah yang Maha Kuasa menurunkan hujan, membasuh bumi dan mensucikannya sampai kondisi alam lebih baik dibandingkan sebelum Ya'juj Ma'juj binasa. Nabi Isa dan kaum muslimin hidup dengan penuh kedamaian hingga kiamat betul-betul terjadi, sebagaimana kehancuran alam yang digambarkan oleh Al-Quran demikian dahsyat. Dalam beberapa dalil, kiamat akan diawali oleh serangkaian tanda-tanda yang cukup beragam. Salah satunya kemunculan Dajjal, kemunculan Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, dan Ya'juj Ma'juj. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asyra ayatin, fadzakarad dukhana wad dajjala wad dabbata wa tulu asyamsi mim maghribiha wa nuzula Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam wa ya'juj wa ma'juj wa thalathata khusufin khasfum bil masyriq wa khasfum bil maghrib wa khasfum bi jaziratil arab wa akhiru dzalika narun takhruju minal yaman tatrudun nasa ila mahsyarihim." Hari kiamat tidak akan datang sebelum kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Kemudian beliau menyebutkan kemunculan asap, Dajjal dan Dabbah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa putra Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, dan 3 gerhana, yaitu gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api yang muncul dari Yaman yang mengusir orang-orang ke tempat mereka berkumpul. Ini adalah tanda-tanda besar dengan serangkaian peristiwa akhir zaman yang informasinya banyak disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, termasuk terjadinya perubahan tatanan sosial di tengah masyarakat. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad misalnya disebutkan beberapa tanda kiamat, berupa ketika fitnah semakin nampak merebak, kebohongan menyebar, pasar-pasar saling berdekatan, waktu terasa singkat, dan banyak pembunuhan. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Hurairata, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qol, la taqumu sa'atu hatta tadharul fitanu, wa yakthurul kadhibu, wa tataqarabal aswaku, wa yataqarabaz zaman, wa yakthurul haraj. Qila, wa mal haraj? Qala, al-qatlu." Kiamat tidak akan terjadi sampai tampak fitnah-fitnah, banyak kebohongan, pasar-pasar semakin berdekatan, zaman serasa sebentar, dan banyak pembunuhan. Dikatakan, haraj itu apa? Kemudian Rasulullah menjawab, pembunuhan. Kemudian banyak orang yang menilai bahwa rasa-rasanya tanda itu sudah mulai kita rasakan saat ini, dengan melihat perkembangan teknologi yang semakin canggih dengan koneksi internet yang demikian cepat. Penyebaran fitnah dan hoax demikian meluas dengan mudah dan cepat melalui jaringan internet, sementara penjualan dan pembelian barang-barang cukup menggunakan handphone. Di sisi lain, waktu serasa berjalan semakin singkat dan cepat. Sebulan serasa 1 minggu, sehingga tiba-tiba saja kita tersadar sudah mengalami pergantian tahun.